Aliansi Pemberontak Suriah pada Rabu 27 November 2024 melancarkan serangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir terhadap pemerintah Suriah. 4 hari kemudian, mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Aleppo yang merupakan kota terbesar kedua di negara itu. Aliansi pemberontak itu terdiri dari sejumlah kekuatan oposisi dengan beragam ideologi, mulai dari berhaluan ekstrim hingga moderat. Kelompok Hayat Tahrir al-Syam menjadi pemimpin utama dalam serangan tersebut. Lantas, siapa sebenarnya Hayat Tahrir al-Syam dan apa ambisi mereka? Hayat Tahrir al-Syam atau HTS telah ditetapkan oleh Amerika Serikat dan PBB sebagai organisasi teroris. Awalnya pada tahun 2011, HTS didirikan dengan nama yang berbeda, yakni Jabhat al-Nusra. Kelompok itu sebagai afiliasi langsung dari Al-Qaeda. Pemimpin kelompok negara Islam atau ISIS Abu Bakar al-Baghdadi juga terlibat dalam pembentukan kelompok tersebut. Kelompok itu memiliki ideologi yang ekstrim dan dianggap bertentangan dengan koalisi utama pemberontak Suriah di bawah Panji Free Syria. Kelompok HTS menjadi salah satu yang paling gencar dalam melawan rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun, bagi banyak pihak di oposisi Suriah saat itu, kehadiran al-Nusra adalah suatu hal yang tidak diinginkan. Pasalnya mereka ingin perjuangan tetap murni tanpa berbau ekstremisme. Abu Muhammad al-Golani, pemimpin al-Nusra pada tahun 2016, memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda dan menjadi penguasa de facto Provinsi Idlib. Ia lalu membubarkan al-Nusra dan mendirikan organisasi yang diberi nama Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Menurut pakar, Golani dan HTS berupaya mengubah diri dan meningkatkan fokus pada pemerintahan sipil di wilayah serta operasi militer. HTS terlihat seperti tentara profesional yang berpakaian rapi dan dilengkapi dengan peralatan. Tepat 8 tahun yang lalu, pada Desember 2016, Aleppo jatuh ke tangan Rusia dan Suriah setelah 4 tahun pertempuran konvensional. Perang saudara di Suriah telah berlangsung selama 13 tahun, namun 4 tahun terakhir terasa sudah berakhir. Kekuasaan Presiden Bashar al-Assad tetap tidak tergoyahkan meski sebagian wilayah di Suriah di luar kendalinya langsung. Kerusuhan tetap berlangsung meski dalam skala yang kecil di selatan, di mana pertama kali munculnya revolusi melawan pemerintahan Assad. Di gurun pasir Suriah yang luas, perlawanan dari kelompok ISIS masih menimbulkan ancaman. Sementara di barat laut, Provinsi Idlib telah dikuasai oleh kelompok HTS. Beberapa tahun belakangan, wilayah Idlib tetap menjadi medan pertempuran saat pasukan pemerintah Suriah berusaha mendapatkan kembali kendali wilayah tersebut. Aleppo juga menjadi salah satu medan pertempuran paling berdarah dan kekalahan terbesar pemberontak. Selama ini, HTS telah membangun basis kekuatannya di Idlib. HTS secara de facto sebagai pemerintahan lokal di Idlib. Kelompok itu juga terlibat dalam pertikaian sengit dengan kelompok lain. Sejak memisahkan diri dari Al-Qaeda, tujuan HTS terbatas pada mendirikan pemerintahan Islam fundamentalis di Suriah, bukan kekhalifahan seperti yang coba dilakukan ISIS tetapi gagal. Sebelumnya mereka tidak menunjukkan tanda akan menghidupkan kembali konflik Suriah dalam skala besar. Namun, situasinya kini tampak berubah. Kelompok itu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka berniat untuk memperluas konflik di Suriah dan menantang kekuasaan Assad.